Hai semuanya, apa kabar? Lama ya kita nggak buat video juga. Kali ini kita mau bahas tentang kandang penggemukan. Oke, buat kalian yang punya tempat terbatas, kalian bisa banget bikin kandang baterai kayak begini ya. Tapi kalau yang punya cukup tempat, itu kalian bisa buat kandang koloni. Nah, cuman kandang baterai seperti ini itu bisanya untuk babi 50 kilo ke atas. Oke, sekarang kita mau bahas tentang ukurannya, karena kemarin kan banyak banget yang tanya itu berapa sih ukuran panjang kali lebarnya, ya kan. Jadi saya buat kandang ini juga karena sebelumnya itu kita lagi hemat budget karena belum bisa buat di tempat yang lain ya, karena kita kemarin hanya untuk atap dan untuk ini apa namanya kandang baterainya, supaya kita nggak buat tembok lagi. Jadi sementara kita buat di posisi ini, nanti ke depan kita mau pindah gitu kan. Nah, kita langsung aja kita ukur ini kandang baterai, kita bilangnya itu kandang baterai. Kandang baterai untuk berat babi 50 kilo sampai 110 atau 120 kilo ya. Jadi memang khusus penggemukan, dan juga untuk dari posisi grower ke finisher ya kan, babi grower ke finisher. Jadi 50 kilo, 60 kilo itu udah bisa masuk sini nanti sampai panen ya. Oke, kita langsung aja. Oke, sekarang kita mau ukur lebar, panjang, tingginya ya. Untuk lebarnya, ini lebarnya 40 cm. Untuk kandang saya, itu lebar dalamnya itu 40 cm. Nah, ini dari sini ke sini 40 cm. Kalian bisa buat itu 40 sampai dengan 45 cm ya. 40 sampai 45. Lebar dalam ya, 40 sampai 45 itu kalian bisa untuk babi penggemukan itu dari 50 60 kilo sampai 110 atau 120 kilo ya. Itu kan standar penggemukan, karena kalau di kita di Rias Farm itu penjualan babi penggemukan itu dari berat 100 sampai 120 kilo biasanya, kadang-kadang lebih ya. Oke, tapi lebihnya nggak banyak-banyak, karena untuk babi penggemukan di atas 120 kilo itu terlalu besar. Kalau dikirim itu juga resiko matinya terlalu tinggi, karena terlalu sesek kan di ini, di apa namanya, untuk di bangsong atau di keranjangnya ya. Terus untuk lebarnya itu untuk lebar untuk panjang, untuk panjang kandang itu panjang kandangnya 150. Terus kalian juga bisa buat itu 150 sampai dengan wait sebentar. Kalian bisa buat 150 sampai 160 ya, 140 sampai 160. Coba kita ukur panjang ininya ya. Untuk panjang bawah, untuk kandang betonnya ini 180. Jadi dari sana, dari sini, dari ke sana, itu panjang dari sana sampai panjang dari sini itu 180 cm ya, 180 cm sampai dengan tempat pakan. Kalau tempat pakan dalamnya berapa kak? Kalau tempat pakan yang di dalam, yang ini itu kan menyesuaikan ya, itu sama dengan lebar besi. Jadi kalau ini ya 40 cm gitu loh. Terus kalau untuk panjangnya itu, lebar dalamnya itu berapa ini? Mari kita cek. 24. Lebar dalamnya itu 24. Jadi jangan terlalu lebar juga ya buatnya, supaya pas-pasan
untuk dia makan aja. Oke. Sekarang kita ukur tingginya. Untuk tinggi besi itu 88 cm. Ya. Jadi untuk tingginya dari atas dari bawah ke atas ini itu 80 cm, dan untuk yang ketanam itu sekitar 10 cm lagi. Karena kan harus ada yang ditanam kan ini di bawah. Oke. Terus kalau kalian mau buat jarak dari ini ke sini, depan-depan begini, itu kita jaraknya 83 cm. Tapi ini terlalu sempit ya. Ini jaraknya 80 cm, tapi ini terlalu sempit. Itu kalian idealnya buat 90 atau 100. Itu 90 sampai 100 idealnya, karena itu nanti kalian mau bawa troli, kereta dorong itu supaya lebih lowong. Nah, ini saya buat persempit, memang cukup, tapi karena tempatnya terbatas. Jadi kalau idealnya itu 90 sampai 100 cm ya untuk lebar tengahnya. Jadi kalau nyemprot itu supaya lebih lowong kanan kiri. Terus waktu kita ngasih makan itu juga trolinya lebih gampang, dan mulut babinya itu nggak senggol-senggol. Kalau lebarnya 80 kayak gini kita masih terlalu sempit, jadi nggak leluasa ya. Nah terus kalau yang dari sini ini pantat tuh pantat ya. Kalau ini nggak masalah, kecil juga nggak apa-apa ya. Ini saya sengaja buat nggak terlalu lebar. Jadi karena waktu kita mau keluarkan babinya itu babinya nggak bolak-balik gitu loh. Jadi cuman bisa satu lorong gitu. Tapi dipastikan cukup untuk pantat babinya keluar. Itu aja. Ini dari sini. Ini 60 dalam ya. 60 bersih. Oke. Ini 60 bersih. Terus ada selokan. Selokan ini di tengah-tengah. Ada selokan di tengah-tengah. Untuk lebar selokannya itu sekitar 23 cm. Nah ini ada selokannya, ini ada penutup besinya. Ini penutup besinya ya. Tuh, ini penutup besinya. Jadi kalau ini sih ukurannya bebas aja sih, terserah kalian ya. Jadi ini supaya gampang dan dipastikan kemiringannya itu pas ya. Tuh. Ini nanti kalau panen itu biasanya ditutup. Kalau kayak sekarang supaya lebih mudah, itu biasanya kita buka supaya kotorannya langsung jatuh gitu. Nah, oh ya kita belum ukur ya untuk lebarnya masing-masing besi ini gimana. Ya kan, untuk lebarnya biar jangan terlalu lebar ya. Jadi supaya kepala babi itu nanti nggak kejepit. Oke, ini untuk lebarnya ini 10 cm 10 cm dalam ya. Jadi ini dari dalam ke dalam itu 10 cm, ini juga 10 cm, ini juga 10 cm gitu kan. 10 cm 10 cm, ini lebarnya itu 10 cm. Jadi supaya nggak terlalu mepet banget ya ukurannya. Terus untuk tinggi besi yang pertama ini tinggi dari lantai itu 16 cm. Oke, tuh. Ini 16 cm. Ini 16 cm. Itu dari sini ke sini ya. 16 cm itu supaya kakinya nanti nggak kejepit. Terus ini juga sama. 16 cm ya. Ini 16 cm lebarnya. Oke. Terus ini untuk panjang yang di bawahnya. Ini kan tadi 80 cm ya. Untuk yang panjang yang tinggi yang lebih kecil itu 70 cm. Jadi selisih tinggi ini dan tinggi yang di bawahnya itu selisihnya ini 10 cm ya. Gitu. Jadi dari bawah sini ke atas sini itu 80 cm. Dari bawah sini ke atas sini itu 70 cm. Ada selisih
10 cm ya. Jadi masing-masing lubang ini jaraknya 10 cm. Cuman yang paling bawah ini 16 cm. Jadi supaya kakinya nggak kejepit. Jadi jangan terlalu pendek ya. Gitu. Dan untuk nipelnya itu saya buat 2 plong 1 nipel. Ya, ini ada dot babi, itu untuk 2 ekor satu plong. Jadi di sharing di tengah-tengah gitu. Terus ini besi depannya dibuat agak lebar sedikit. Kalian bisa buat mereng. Yang di atas itu lebih lebar, yang di bawah itu lebih sempit supaya mulut babinya itu bisa masuk ke sini. Gitu. Oke. Oke. Biasanya di sini juga ada selokannya. Jadi selokannya itu langsung mepet sama ukuran pantatnya ya. Untuk ini langsung mepet ukuran pantat, langsung keliling. Jadi areal samping kanan kirinya itu tetap kering, nggak basah. Jadi menghindari lembab ya. Jadi kandang tuh tetap kering. Kalau ada kencing, ada kotoran, dia dipastikan langsung jatuh ke bagian selokan. Untuk gaya pintunya, seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini gaya pintunya seperti ini. Ini gaya engsel ya. Ini gaya engsel seperti ini. Tuh. Terus untuk lantainya seperti ini. Itu kita buat miring ya, miring dari depan ke belakang itu kita buat miring. Dan ini request dari saya, sengaja saya buatkan galur-galur seperti ini ya, galur-galur seperti ini itu supaya nggak licin aja di kaki babinya ya. Itu galur-galurnya ke belakang supaya sejajar sama air. Oke. Nah, untuk berapa Kak maksimal panjangnya gitu, satu baris kayak gitu ya, itu terserah kalian aja sih, menyesuaikan tempat. Kalian bisa buat satu baris seperti ini 25, 30, itu terserah kalian. Jadi tinggal disesuaikan aja sama satu lebaran kayak gini ya. Itu aja sih. Dan untuk kandang seperti ini cukup simpel. Nah, ini biasanya kita buat pasang-pasangan kayak gini. Ini kepala sama kepala ya. Kita buatnya ini kepala sama kepala. Tujuannya apa? Supaya gampang kalau kita kasih makan itu bisa kanan kiri. Jadi kanan kiri, jadi nggak satu-satu ya. Jadi ini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Jadi kepala-kepala. Terus kita lihat di sini ini ada pantat sama pantat. Terus ini kepala ketemu kepala lagi. Oke. Nah, jadi kalau ini yang udah besar, ini udah mau finisher ya, ini udah berat 100-an, 90 ke atas. Oke. Ini yang masih grower, ini yang masih agak kecil, itu masih muat. Jadi kalau saya di kandang itu masukkan babi ke kandang baterai seperti ini ya, ke kandang baterai seperti ini, itu di berat biasanya 50-60. Kenapa? Biar nggak kaget. Jadi dari kandang koloni ya kan, dari kandang kotak begitu, itu kita bilangnya kandang koloni, itu kita pindahkan ke sini supaya ada jeda waktu untuk beradaptasi gitu loh. Jadi nggak kaget kalau sudah besar, misalkan berat 80-90, masuk ke sini itu kan langsung agak sesek ya. Jadi biasanya babinya itu agak stres. Jadi makanya biasanya idealnya kita masukin 50-60. Jadi masih agak longgar, dan biasanya ada jeda waktu 2 hari itu untuk dia adaptasi. Hari pertama biasanya nafsu makannya agak turun karena masih adaptasi tempat. Terus hari kedua itu mulai normal, hari ketiga itu udah biasa.
Nah, jadi stresnya itu nggak terlalu karena masih agak longgar ya, dia maju mundur, walaupun masih satu tempat. Tapi kalau udah pindah kandang itu biasanya agak stres sebentar. Kenapa juga kita masukin 50-60, biasanya itu kan fase pertumbuhannya udah mulai cepet gitu loh. Jadi supaya gemuknya itu juga lebih cepat, lebih bagus mana Kak, kandang koloni yang kotak-kotak itu isinya banyak atau kandang baterai? Kalau buat saya pribadi, itu dari berat 60 ke atas ya, 50-60 ke atas. Kalau sudah masuk kandang baterai seperti ini, itu dia pertumbuhannya itu lebih seragam. Karena porsi makannya itu satu ekor untuk satu porsi itu pas gitu loh. Jadi memang untuk dia aja yang makan, jadi nggak rebutan ya. Kalau kandang koloni itu biasanya besarnya nggak mau rata. Jadi kalau seperti ini satu jejer gitu, kita kasih babi itu yang hampir sama besarnya. Itu nanti biasanya kalau panen karena kita kasih porsi yang sama, itu lebih tertakar juga ya kan, porsinya itu lebih tertakar, jadi besarannya itu lebih rata dan lebih cepat. Panennya sih juga memang lebih cepat ya. Tapi kan mahal Kak. Iya, memang kalau untuk kandang besi seperti ini itu kita investasi ya, itu investasinya jangka panjang dan memang untuk biaya pembuatannya itu nggak sedikit, itu lumayan banyak, tapi kita buatnya sekali untuk 10 sampai 20 tahun itu nggak bosok ya kan, jadi tinggal keluar masuk babinya aja dan lebih awet juga, nggak lubang-lubang. Nah, untuk tempat makannya ya, ini untuk tempat pakan seperti ini itu saya kasihkan keramik di bawahnya. Kenapa dikasih keramik? Keramiknya yang doff apa yang licin Kak? Saya kasihnya keramik yang licin. Kenapa? Supaya nggak gampang lubang. Itu karena babi kan sering songkel-songkel ya. Jadi kalau cuman isinya itu semen sama pasir itu, konkret seperti ini, itu biasanya cepat berlubang, cepat disongkel-songkel. Tapi kalau ini dia awet banget karena keramik itu kan permukaannya licin ya. Itu kalian bisa pakai keramik dapur yang manjang itu loh, kalau nggak salah 20 kali berapa gitu, supaya nggak motong lagi. Kan ada tuh keramik yang kecil-kecil, kalian bisa pakai itu. Nah, dan untuk kandang seperti ini, itu dari segi penyiraman, penyemprotan, pemberian pakan, itu lebih simple dan lebih cepat. Nah, nanti kalian setelah ini, kalian bisa lihat gimana prosesnya kita kasih makan dan juga semprot babinya. Nah, itu nanti setelah ini kita mau kasih makan, kita mau nyemprot, kalian bisa lihat gimana simple dan cepat, dan juga babinya itu lebih sehat ya. Dan untuk mengecek babi, mana babi sakit, mana yang nggak mau makan, dan untuk pengobatan itu pastinya lebih gampang dan lebih cepat. Karena apa? Gampang banget kelihatan saat kita setelah kasih makan itu kelihatan mana yang nggak mau makan, mana yang nggak habis, mana yang rakus, itu kelihatan banget. Dan ini bisa ditarget besaran babinya itu, misalkan mau panen lagi 2 minggu, mau panen lagi 3 minggu, itu bisa. Dan porsi makannya lebih efisien, karena sekali ngasih makan itu harus habis ya. Oke, jadi terjawab sudah ya. Untuk lebar dan panjang kandangnya itu ada yang kurang jelas, mungkin nanti saya terakhir saya buatin gambar juga, tapi kalian bisa catat-catat ya, belajar mandiri juga, jadi jangan manja minta dicatetin terus. Dari video saya yang tadi kalian bisa catat ya di kertas, untuk kalian bisa buat kandang besinya seperti ini ya. Jadi ini tadi lebar itu 40 sampai 45. Kalian bisa buat space itu, kalau kalian mau lebihkan itu boleh lebih 5 cm ya, karena ini kan saya buatnya ngepres. Oke, kalau buat kalian itu kurang besar, kurang lebar, kalian bisa buat lebih lebar 5 cm. Tapi kalau lebih lebar daripada itu, nanti babinya muter-muter, karena ini kan ukurannya untuk babi penggemukan ya. Jadi rawan babi itu kejepit kalau terlalu besar ya. Nah, ini simple juga, hemat tempat banget. Lebar 40, panjangnya 1,5 meter, tingginya tadi 80 berapa ya? Tinggi tadi 80 sekian.
Tingginya 85 bersih ya. Oke, 85 bersih. Kalau untuk lebar ininya berapa, Kak? Nah, kalau untuk lebar lantainya itu 5 cm ketebalannya. Dan ini semennya harus campurannya banyak ya, campuran semennya supaya nggak gampang lumer. Ini harus solid banget nih. Ini lantainya harus solid banget supaya nanti nggak gampang lumer. Oke? Itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Setelah ini saya buat cuplikannya bagaimana kita memberikan makan dan membersihkan kandang untuk kandang Batra ya. Sampai jumpa, bye-bye.